Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Rian Adi Saputra, NPM C1C0243 dari kelas 2D Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang inventory, yang mana sebelumnya telah kita pelajari inventory, yaitu part 1. Ini adalah part 2-nya. Baiklah, langsung saja. Yang untuk video inventory part 2 ini kita masih membahas tentang inventory atau persediaan. Apakah teman-teman masih ingat tentang yang saya bahas minggu kemarin? Akan tetapi video kali ini kita lebih mendalami dari materinya atau dari inventory-nya. Yang pertama di sini ada penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini berarti menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Dalam melakukan penelitian persediaan, ini kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada berdasarkan harga perolehan. Dengan metode ini berarti persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung dengan mengalihkan unit yang akhir periode. Kemudian diklaim dengan harga perolehan per unit. Maka nanti akan dikenal namanya asumsi harga perolehan. Baiklah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang dampak dari penggunaan asumsi LIFO, FIFO, dan rata-rata. Nah, apakah teman-teman di sini masih ingat apa itu LIFO dan FIFO? Kalau FIFO itu freeze in freeze out, atau barang pertama kita beli itu pertama kali kita keluarkan. Sedangkan LIFO, last in freeze out, barang yang terakhir kita beli pertama kita keluarkan. Baiklah, terhadap tentang penggunaan asumsi LIFO dan rata-rata tersebut terhadap pajak dibayarkan oleh perusahaan, kemudian juga terhadap laba bersih yang akan dihasilkan. Asumsi LIFO sudah tidak diperkenalkan lagi untuk digunakan. Jadi yang dijelaskan di sini ada dua asumsi tadi, yaitu FIFO dan rata-rata. Sedangkan LIFO hanya dijabarkan seperlunya saja. Dua asumsi arus harga perolehan itu bisa digunakan di beberapa perusahaan, di mana dua asumsi ini dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Sesuai dengan data survei yang dapat didapat oleh IFRS, memperlihatkan bahwa 60% perusahaan itu menggunakan metode rata-rata, 40%-nya menggunakan metode FIFO, dan 23%-nya menggunakan keduanya untuk persediaan yang berbeda. Baiklah, mengapa oleh IFRS tidak diperkenalkan untuk digunakan oleh perusahaan? Karena dengan menggunakan asumsi LIFO, perusahaan menghasilkan laba yang paling rendah dibandingkan dengan menggunakan asumsi FIFO dan rata-rata. LIFO menghasilkan laba yang paling rendah karena HPP LIFO paling tinggi. HPP yang digunakan LIFO paling tinggi karena ending inventory-nya digunakan adalah yang paling rendah dan menggunakan pengali pada harga perolehan pada untuk menentukan ending inventory-nya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keuntungan dari penggunaan FIFO pada periode atau kondisi terjadi inflasi. Maka nilai persediaan barang dagangan akhir dengan asumsi FIFO adalah yang paling sesuai dengan kondisi harga saat atas harga pada kita melaporkan laporan posisi keuangan. Sedangkan jika asumsi rata-rata, dia berada di bawah harga sekarang, dan LIFO sangat jauh berbeda dengan harga yang berlaku sekarang. Baik untuk persediaan nilai dagangan akhir dan laba bersih, jika kita menggunakan FIFO akan lebih tinggi dibandingkan asumsi rata-rata. Kemudian standar mengatur kita menggunakan asumsi menilai persediaan yang harus konsisten. Ketujuan agar laporan keuangan itu dapat diperbandingkan, jika akan menggunakan asumsi yang berbeda-beda setiap tahunnya, maka para pembuat laporan
akan merasa kesusahan untuk memperbandingkannya. Terus kemudian ada juga metode penilaian persediaan. Berdasarkan LCNRV atau Lower of Cost of Net Reserve View, atau lebih bahasa Indonesianya memilih mana yang lebih rendah, apakah lebih rendah harga perolehan atau berdasarkan NRV atau Net Relative Value atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ini digunakan apabila kita memiliki persediaan kategori uang, misalnya handphone dan lain-lain. NRV dihitung dengan mengurangkan harga jual dalam situasi normal dikurang dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadikan barang tersebut terjual. Selanjutnya akan juga ada membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mencatat persediaan. Nah, dalam mencatat persediaan tentu ada kalanya melakukan kesalahan. Kesalahan persediaan atau inventory error yaitu kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagang akhir. Kesalahan ini terjadi karena salah hitung, salah menggunakan harga perolehan per unit. Misalnya kita menggunakan metode FIFO, namun pada saat mengalihkannya kita menggunakan cara metode LIFO. Itu adalah salah satu contoh kesalahan dalam mencatat persediaan. Kemudian kesalahan dalam pengakuan kepemilikan atas goods in transit yang syaratnya 4 decision point. Kesalahan mencatat persediaan ini berdampak pada terjadi kesalahan dalam membuat laporan keuangan, belum baik dalam laporan laba rugi maupun laporan posisi keuangan. Kemudian kesalahan persediaan berdampak pada laporan laba rugi, yang pertama pada HPP, yang kedua pada net income. Kemudian kesalahan pada penilaian persediaan pada laporan laba rugi ini bisa terjadi karena kesalahan pada pencatatan barang dagangan awal maupun dagangan akhir. Bentuk kesalahan hanya ada dua. Yang pertama, apakah persediaan dinilai lebih rendah dari yang seharusnya, atau sebaliknya bisa disebut end value, atau lebih tinggi biasanya disebut off value. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode laba kotor. Nah, metode laba kotor atau gross profit method untuk mengestimasikan persediaan digunakan dalam situasi di mana hanya diperlukan suatu estimasi atau penilaian. Digunakan ketika catatan perusahaan atau persediaan telah musnah akibat bencana atau lain sebagainya. Diperbolehkan untuk menentukan persediaan akhir bagi tujuan laporan interim. Metode laporan kotor atau gross profit method digunakan untuk mengestimasi persediaan. Yang pertama digunakan dalam studi di mana hanya diperlukan suatu estimasi atas persediaan. Yang kedua digunakan ketika catatan perusahaan atau persediaan telah musnah akibat bencana, baik bencana banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diperolehkan untuk menentukan persediaan akhir bagi tujuan laporan interim. Metode laporan kotor didasarkan pada 3 asumsi yang telah sebutkan. Yang keempat, persediaan awal ditambah pembelian itu sama dengan barang yang tersedia untuk dijual. Yang kelima, barang yang belum terjual harus berada di tangan. Yang keenam, barang yang tersedia untuk dijual atau penjualan atau lebih dikenal at cost itu sama dengan nilai persediaan akhir. Nah, metode laba kotor ini mempunyai kelemahan. Apa saja kelemahan metode laba kotor ini? Yang pertama, menghasilkan suatu estimasi. Yang kedua, menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Yang ketiga, aplikasi persentase laba kotor kelompok disajikan secara hati-hati. Yang keempat, tidak boleh dipakai untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, baiklah teman-teman, itulah sedikit tambahan
part 2 ini mengenai inventory atau persediaan. Baiklah teman-teman, sampai bertemu di video inventory part 3. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.